Selamat hari Minggu dan Shalom buat semua jemaat Tuhan yang terkasih. Pada kesempatan ini kembali kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan yang Dia berikan bagi kita, sehingga kita dapat merenungkan firman Tuhan yang menjadi renungan di ibadah KKR di hari Minggu ini. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum saya membaca firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari Minggu ini, mari kita meminta kekuatan dan pertolongan Tuhan agar senantiasa firman ini mampu kita pahami dan sampaikan dengan baik. Kita persiapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur atas segala kebaikan dan pertolongan-Mu Tuhan, yang mengizinkan kami dan memampukan kami untuk dapat memakai kesempatan ini untuk menyampaikan renungan berdasarkan firman Tuhan di ibadah KKR GBKP minggu ini. Izinkan Roh-Mu tetap berkuasa bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai dengan ayat 43. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, yang dalam bahasa Yunani disebut Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Namun pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Setelah dimandikan, ia dibaringkan di ruang atas. Karena Lida dekat dengan Yope, murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Berkemaslah Petrus dan berangkat bersama mereka. Setibanya di sana ia dibawa ke ruang atas. Semua janda datang berdiri dekatnya sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya baju-baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih bersama mereka. Namun Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke jenazah itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya. Ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersebar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian Petrus tinggal cukup lama di Yope di rumah seseorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikian pembacaan firman Tuhan dengan tema di hari Minggu ini adalah Dorcas Sang Donatur. Shalom dan selamat hari Minggu buat seluruh jemaat Tuhan yang terkasih. Di hari Minggu ini kita diajak untuk bagaimana kita menyikapi hidup kita tentang kepedulian, dan kepedulian itu menggugah hati kita untuk melakukan sesuatu. Kalau kita berbicara tentang perbuatan baik, tentu hidup kita selalu dibarengi dengan perbuatan-perbuatan yang bermacam-macam. Ada perbuatan baik dari hanya perkataan saja. Ada perbuatan baik tanpa berkata-kata tapi melakukan tindakan perbuatan baik. Ada perbuatan baik agar dia ingin orang lain memuji dan menyanjung hidupnya. Ada yang melakukan perbuatan baik karena tuntutan hati nuraninya dan lain sebagainya. Di hari Minggu ini mari kita mengajak dan membekali adik-adik kita agar mereka juga diingatkan di dalam hidupnya apa sih yang pernah mereka lakukan tentang perbuatan baik. Dari jawaban-jawaban mereka tentang perbuatan-perbuatan baik, tentu kita juga bertanya kepada mereka, dari perbuatan baik yang mereka lakukan, apakah sikap yang pernah mereka lakukan dalam hal memberi? Dan sejauh mana mereka dilibatkan dalam memberi itu, untuk melibatkan mereka memberi itu bukan hanya 1-2 kali,
tapi secara berkesinambungan menggugah hati adik-adik kita agar memberi itu tidak ada kata cukup. Karena apa? Karena Tuhan juga setiap hari selalu memberi bagi kehidupan kita. Apa yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita, Tuhan tentu memiliki keinginan yang Dia berikan bagi hidup kita tidak selamanya menjadi hak milik kita sendiri. Boleh jadi ketika Tuhan memberikan satu hal kepada kita sebagai titipan yang Tuhan berikan, hak orang lain melalui diri kita. Jadi di hari Minggu ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Tabita, ataupun dalam bahasa Yunani disebut Dorcas. Tabita ini adalah sosok perempuan yang sangat berbuat baik sepanjang hidupnya. Perempuan yang selalu berbuat baik di dalam hidupnya itu terbukti sekali, saudara-saudara. Terbukti dari mana? Ketika dia hidup, dia selalu melakukan perbuatan baik dan dia selalu memberi sedekah yang diangkat di ayat 36. Artinya di ayat 36 ini adalah sikap hidup dari Tabita. Sikap dan perbuatan hidup yang dia lakukan sepanjang hidupnya. Berbuat baik itu salah satunya yang nyata dikabarkan bagi kita adalah mau memberi sedekah. Berarti orang-orang yang dibantu oleh Tabita adalah orang-orang yang memang betul-betul butuh sekali dibantu hidupnya. Termasuk di sini adalah janda-janda miskin dan orang-orang miskin yang perlu dan membutuhkan uluran tangan. Tabita adalah sosok seorang tokoh yang membuka cakrawala berpikir kita agar di dalam memaknai firman ini hidup kita bermakna ketika kita berguna bagi orang lain. Tabita yang memiliki kemampuan untuk menjahit pakaian, dia lakukan talenta itu bukan hanya untuk dirinya. Talenta yang dia miliki dia pakai untuk menjahit baju-baju yang bisa dipakai oleh orang lain. Berarti di sini ada 3 hal yang kita lihat. Hidup bermakna, hidup bermakna. Yang kedua adalah hidup memberi dampak. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita memakai talenta. Semua itu kita bicarakan dan kita renungkan adalah sebagai anugerah Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Kalau kita melihat bagaimana Tabita sebagai sang donatur, tentu ketika dia lakukan semasa hidupnya berbuat dan berdampak bagi orang lain, ada saatnya dia sakit. Ada saatnya dia meninggalkan dunia ini. Mengapa ini penting saya angkatkan, saudaraku? Karena banyak sekali orang mengatakan, aku sudah banyak membantu orang, aku sudah berbuat baik, kenapa mesti aku harus sakit? Kenapa mesti harus mati? Itu menjadi sebuah pertanyaan yang membuat orang enggan untuk melakukan satu hal. Mereka ketakutan dalam hal apapun. Tapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sakit, meninggal dunia, ataupun melakukan satu hal adalah perjalanan kehidupan manusia yang sudah Tuhan rancang bagi perjalanan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Jadi segala sesuatu yang terjadi bagi kita, bukan karena kita berbuat baik kita tidak mengalami masalah, bukan karena kita mau memberi sedekah kita tidak ditimpa bencana ataupun apapun itu yang terjadi bagi kehidupan kita. Segala apapun yang kita alami di dunia ini, semua itu di bawah pantauan Tuhan bagi kita. Dia melihat perbuatan, dia melihat apa yang terjadi bagi kehidupan kita. Tapi Tabita ketika dia meninggal dunia, banyak sekali orang yang kehilangan. Banyak sekali orang yang berduka karena semasa hidupnya dia berguna bagi orang banyak. Dan ketika dia meninggal dunia, Petrus sebagai murid Tuhan Yesus hadir untuk memberikan kehidupan kembali kepada Tabita. Artinya di sini saudara-saudaraku, walaupun manusia yang baik, manusia yang suka memberi itu meninggalkan dunia ini, tapi dia tidak akan pernah hilang, lenyap namanya di dunia ini oleh perbuatan-perbuatan kebaikan yang dia lakukan. Makanya di hari Minggu ini, buat semua anak-anak Tuhan, buat semua adik-adik kita di ibadah KKR, mereka juga dituntun, diingatkan untuk bisa berbagi. Mereka juga dididik agar mereka suka memberi.
Suka memberi bukan berarti karena mereka berkelebihan, tapi Tabita adalah sosok orang yang hidupnya pas-pasan. Ketika itu hanya bisa dia lakukan menjahit pakaian, bukan kalangan-kalangan elit, tapi manusia biasa, tapi dia berdampak bagi orang lain. Anak-anak kita juga bukan karena mereka memiliki penghasilan maka bisa membantu orang lain, tapi anak-anak kita sejak dini sudah kita tanamkan bagaimana mereka mampu menyisihkan sebagian apa yang mereka miliki untuk bisa bermanfaat menolong orang lain. Pendidikan itu kita tanamkan kepada adik-adik kita agar semasa muda mereka sudah tertanam jiwa-jiwa peduli, jiwa-jiwa mau memberi kepada orang lain, sehingga mereka ketika kelak menjadi dewasa, hal demikian tinggal mengembangkan karakter yang sudah tertanam sejak dini bagi kehidupan mereka. Kiranya pelayanan kita di ibadah KKR di minggu ini, buat semua pelayan KKR, memberilah dengan hati, memberilah dengan iman, sama seperti Tabita, memberi dengan hati, memberi dengan iman. Adik-adik kita juga kita tantang, bukan memberi karena mereka memiliki banyak dan apapun tidak kurang, tapi bisa mereka memberi dengan hati dan dengan iman. Kiranya pertolongan Tuhan memampukan seluruh pelayan KKR untuk menyampaikan dan menaburkan firman ini kepada adik-adik kita. Salam sehat, salam semangat, selamat melayani buat pelayan KKR dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini Kau begitu baik dan melawat kami untuk dapat menyikapi kehidupan yang Kau berikan bagi kami. Izinkan firman-Mu berkuasa untuk dapat menjadi tumbuh subur bagi setiap orang yang mendengarnya dan menyampaikannya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.